Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kholisal Afifah dari Prodi Sistem Informasi. Saya ingin menjelaskan tentang presentasi yang berjudul Merancang Model Sederhana Menggunakan Software PowerSim. PowerSim adalah perangkat lunak simulasi untuk sistem dinamis yang menggunakan metodologi pemodelan berbasis komputer. Dengan PowerSim, berbagai model sistem dapat dibuat dan disimulasikan dari semua disiplin ilmu, termasuk biologi, fisika, dan ekonomi. Studi dinamika sistem akan menghasilkan diagram simpel kausal untuk mewakili proses umpan balik dan menggambarkan perilaku umum suatu sistem. Model memetakan perilaku yang dihasilkan dari struktur sehingga asumsi dan ide yang ada dapat lebih mudah disimulasikan dari waktu ke waktu. Laporan penulis menjelaskan penggunaan aplikasi PowerSim dalam membuat model dinamis. Tampilan awal aplikasi PowerSim. 1. Menu bar, bagian berisi semua menu yang digunakan di PowerSim. Opsi menu ditampilkan secara detail pada toolbar 1 dan toolbar 2. Toolbar 1 berisi berbagai menu yang mencangkup menu untuk membuka dan menyimpan model, menghapus menu, memperbesar, dan lainnya. Pada toolbar 2 terdapat dua pilihan simbol yang digunakan untuk membuat model. Kedua, bagian jendela diagram adalah ruang kerja atau lembar kerja kita di PowerSim, di mana kita akan bekerja untuk membuat diagram loop kausal, diagram alur, diagram waktu yang menggambarkan perilaku model, garis waktu loop timeline, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan model yang kita miliki dibuat. Selanjutnya, kami menjelaskan cara membuat diagram simpel kausal. Membuat diagram simpel kausal. Langkah-langkah membuat diagram simpel kausal. 1. Klik toolbar dengan icon A pada bilah alat seperti yang ditunjukkan pada gambar yang dilingkari di samping, lalu navigasikan ke lembar kerja dan klik sekali. Lalu sebuah kotak akan muncul di lembar kerja dengan kata-kata teks seperti yang ditunjukkan pada gambar. 2. Dari tepi kotak dengan kursor berupa gambar tangan, klik 2 kali hingga kotak Define Text muncul. Masukkan apa yang Anda butuhkan pada contoh biaya SDM. Lalu klik OK. Yang keempat, Anda juga dapat mengubah bentuk kotak dengan mengklik semua menu shape dan mengubah warnanya. Setelah semuanya selesai seperti yang Anda inginkan, klik OK. Yang kelima, kemudian Anda dapat melakukan sebanyak yang Anda butuhkan untuk mengulang dengan cara yang sama. 6. Setelah membuat beberapa variabel, kita menghubungkannya dengan satu sama lain dengan menu toolbar lain, dan kemudian gerakan mouse ke arah variabel yang diinginkan. Untuk membuat kurva dan mengatur arah panah, klik 2 kali garis dan kemudian pilih garis lengkung dari menu bentuk. Klik pada Head Table, masukkan tanda plus atau minus di bagian ini dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang ketujuh, jadi Anda telah berhasil membuat diagram kasual menggunakan PowerSim. Membuat diagram alir. Langkah-langkah membuat diagram alir. 1. Mulailah dengan membuat level, arahkan ke bagian atas lembar kerja, klik sekali dan beri nama. Yang kedua, klik tombol Flow with Thread, arahkan ke level, klik dan tahan mouse sambil menyeret ke level sampai panah masuk ke kotak level. Kemudian lepaskan tombol mouse dan beri nama tarifnya. 3. Kemudian klik tombol Auxiliary atau Constant sesuai dengan diagram simetri kausal yang dibuat. Yang keempat, selanjutnya klik tombol Information Link untuk menghubungkan auxiliary ke level. Ada juga Delayed Info Link, hubungkan ke seluruh variabel menjadi seperti di samping. Mendefinisikan variabel. Arahkan kursor ke penjualan, lalu klik 2 kali hingga kotak tentukan variabel muncul. Untuk melihat bidang ini secara keseluruhan, klik tombol lainnya di sudut kanan bawah. 2. Gerakan penunjuk mouse ke area definition di dalam kotak define variable. Contoh, masukkan angka 7256356 berdasarkan data yang ada sebagai inisial. Kemudian, diarahkan kursor ke satuan ukuran di kanan atas dan tulis kata rupiah sebagai satuannya. Pada bagian dokumentasi, kita dapat memperkenalkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pendapatan. Kemudian klik OK di kiri bawah. Muncul di layar tingkat pendapat telah kehilangan tanda tanya, yang berarti bahwa variabel telah ditentukan. Ketiga, kami mendefinisikan variabel lainnya dengan cara yang sama. Setiap variabel dengan variabel terkait harus membuat definisi yang berisi semua variabel terkait. Jika tidak, itu tidak akan ditentukan. Oleh karena itu, setiap variabel yang dimasukkan ke dalam flowchart harus benar-benar diperhatikan agar benar-benar berpengaruh.
Ada beberapa fungsi penting dalam mendefinisikan variabel. If function, fungsi if menggambarkan suatu kondisi dan digunakan untuk banyak tujuan. Juga untuk menguji variabel lain atau fungsi ini juga sering digabungkan dengan fungsi lainnya. Pada program PowerSim, rumus atau penulisan fungsi if adalah aux if, strip if, condition value 1, value 2, di mana condition sama dengan logical value true or false. Value 1 sama dengan angka sembarang computational parameter, value 2 angka sembarang computational parameter. Fungsi grep. Fungsi grep sering digunakan ketika data dalam bentuk tabel atau data memiliki hubungan non-linear. Contoh, membuat fungsi grep dalam standar kinerja PT Utama Rasa Sejarah. Klik tombol grep akan muncul kotak dialog seperti gambar di samping. Bagian yang dilingkari biru adalah area definisi yang secara otomatis akan menulis definisi fungsi grafik yang kita buat. Jika fungsi ini tidak ditampilkan dalam grafik waktu, maka akan tampak gambar atau hasil sebagai berikut di bawah. Fungsi delay. Dalam sistem nyata di dunia nyata, keterlambatan atau delay sering terjadi, misal dalam pengambilan keputusan terkait dengan transportasi informasi delay. Pertama, klik 2 kali pada variabel yang diinginkan untuk memunculkan kotak dialog define variabel. Cari fungsi delay pada kolom function. Secara umum, fungsi delay dalam program PowerSim dibagi menjadi 3, yaitu delay material, delay informasi, dan pipeline. Menjalankan simulasi. Langkah-langkah menjalankan simulasi. 1. Klik tombol time chart di lingkaran merah pada toolbar dan arahkan pointer mouse tepat di bawah flowchart. Klik sampai kotak grafik muncul. 2. Untuk memperbesar kotak, klik pada tepi kotak hitam hingga muncul tanda panah, lalu klik dan tahan hingga jendela diagram waktu diperbesar sesuai dengan keinginan Anda. 3. Gerakan penunjuk mouse di atas diagram dan klik 2 kali, maka akan muncul kotak define time graph. Lalu akan terlihat seperti gambar di samping, lalu klik OK. 4. Gerakan penunjuk mouse ke menu bar dan klik sekali di area simulasi. Pada kotak dialog di bagian bawah, pilih opsi simulation setting. 5. Selanjutnya muncul kotak pengaturan simulasi, masukkan waktu mulai 1 dan waktu akhir sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan satuan waktu yang digunakan sejak awal untuk membuat model sistem dinamis. Setelah mengklik OK, gerakan mouse Anda ke menu bar, klik Simulate Run. Hasil grafis akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan di samping. Menyimpan model. Untuk menyimpan model, lakukan hal berikut. 1. Klik tombol simpan. Kotak simpan sebagai akan muncul di layar. Yang kedua, untuk membuat judul dan deskripsi model, buka di bagian ini. Jika tidak, cukup klik OK dan model akan disimpan. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.